Wah, kelakuan bos kayak anjing, enggak deh bohong. Jadi menjilat dengan batas-batas yang etis dan juga proper. Ada justifikasinya lah kayak gitu. Bukan menjilat tanpa cuma cuap-cuap aja gitu, walaupun banyak. Walaupun iya, walaupun ada juga. Tapi menurut gue dia juga punya hak untuk nggak ngerjain lagi kalau emang itu bukan kerjanya dia. Oke, so kemarin gue baca. Gosip dulu kita. Gosip dulu. Mantap. Layoff masih jalan. Masih. Karena sebentar, menurut penerawangan lo emang layoff bakal berhenti dalam waktu dekat? Apalagi kan PPN naik ya. Betul. Ngaruh pasti kan. Pasti. Masih ngaruh karena walaupun katanya tidak ke semua industri ya berlakunya. Tapi bakal ngaruh sih, menurut gue itu akan ada badai layoff lagi di 2025. Jadi di akhir 2024 juga pasti. Iya sih, benar sih. Akhir 2024, 2025, terus 2025 menjelang lebaran tuh. Karena pasti company kan mulai ngitung, masih sanggup gak nih gue ngasih THR? Benar gak? Benar setuju. Gue kayak udah gak sanggup deh kasih THR sekian banyak orang. Mau gak mau dia harus let go sebelum dia ngasih THR dong. Oh iya, benar juga ya. Iya dong, kalau udah masuk ngasih THR, apalagi yang banyak si pegawainya yang udah bertahun-tahun kerja, kan THR-nya beda coy. Iya benar lagi coy. THR tuh 2 Maret ya. Betul, harus dikasih sebelum lebaran ya. Berarti dia harus keluar di Februari akhir atau Maret awal. Wah, beban Q1 itu beban banget ya. Bener, Q4 lagi boncos, Q1 beban. Menurut lo layoff bakal berhenti dalam waktu bahaya dekat? Jir. Sungguh bener sih. Gue tadi gak kepikiran THR loh. Iya, stupid banget ya gue ya. Lumayan, hati-hati kalian gak dapet THR jangan. Makanya gak kepikiran. Iya bener. Berarti akan ada badai dari situ. Kemudian isu yang paling hangat, CEO e-Fishery. Gue mau gosip kalau menurut lo ya. Kenapa sih? Kan dia tuh udah di funding gitu ya, kan banyak tuh investornya banyak, kan berarti kan fundingnya gede. Harusnya kan secara valuasinya juga udah tinggi. Valuasi gede banget. Gue nggak tahu dia udah sampai ke level apa, cuma menurut gue fundingnya valuasinya udah tinggi. Iya, tapi secara gini, dengan bisnis yang sustainable gitu kan ya, yang udah ada funding kayak gitu, kenapa menurut tuh CEO-nya masih korup? Apakah itu sudah melekat dalam diri kita, dalam budaya kita? Human aja menurut gue, part of greedy. Karena gak tahu ya, kan beda-beda. Makanya menurut gue beda-beda. Dan ini kan juga bukan kisah pertama kali ada startup dengan valuasi besar, si levelnya penyelewengan dana kan. Di luar juga bahkan ada. Bahkan kita gak ngomongin dalam negara yang sama ya, Indonesia gitu. Enggak, bahkan di luar negeri juga startupnya ada. Satu edutech yang valuasinya gede banget, si levelnya juga penyelewengan dana. Sama valuasinya gede, penyelewengan dananya luar biasa, ditemukannya juga oleh eksternal. Terus akhirnya kabur bahkan, kalau gue nggak salah ya, si CEO-nya ini kabur. Gue nggak tahu sekarang kasusnya udah sampai mana. Tapi menurut gue karena greed aja sih. Karena kan ketika founders dapat dana, nggak tahu nih, kan lo baru dapat dana. Shit money. Ketika founders dapat dana kan kebanyakan, bahkan kan beberapa konsep orang funding kan karena mau exit kan. Iya betul. Ya dong, kalau nggak ngapain anjir. Tidak semua se-idealis itu untuk aku mau minta duit cuma biar aku bisa terpacu lagi untuk bekerja gitu, nggak semua kan. Pasti pengennya exit kan. Ketika mau exit kan pasti maunya exitnya tidak di atas dari modal yang dimasukin dong. Setuju. Makanya ketika duit masuknya makin gede kan makin greed ya manusia menurut gua, makanya. Gak ada habisnya ya sebenarnya. Betul. Jadi akan tetap ada aja yang kayak gitu. Karena kan biasanya ya ketika baru dapat funding pun pasti kaget kan, uangnya gede kan. Betul. Belum tentu dia pernah terbiasa atau pernah megang uang sebesar itu. Setuju. Kemungkinannya dua, antara dia greednya untuk diri sendiri, jadinya diambil itu untuk diri sendiri, atau greed yang kedua adalah dia burnnya kemana-mana. Maka dulu juga banyak kan kasusnya. Oh iya sih. Burn rate-nya tinggi, nggak jelas burningnya kemana, tapi jadinya malah boncos gitu. Dengan pembenaran, iya namanya startup burn rate harus tinggi, boncos di awal, bla 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 gitu. Tapi pada kenyataan lah kok ngeburn terus, tapi nggak balik-balik gitu modalnya. Karena dia nggak tahu gimana how to spend uang besar yang dia baru dapat, karena sebelumnya terbiasanya kan mirip-mirip mendapat uang gede, kayak aku bisa foya-foya. Setuju. Pegang uang kecil sama pegang uang gede itu beda mindsetnya ya. Cara ngolahnya juga beda kayak gitu loh. Kalau emang nggak siap mental, sebenarnya pada akhirnya ya akan habis juga kayak gitu. Sama halnya kayak employee gitu. Probably lu digaji
biasa, kemudian tiba-tiba naik gaji gede gitu kan. Biasanya yang kejebaknya kan di lifestyle-nya meningkat gitu kan. Pada akhirnya sama-sama miskin juga sih, nggak ada habis-habisnya juga gitu ya. So tadi kita udah ngegosip tentang mindset gitu, bahwa namanya kita manusia ujung-ujungnya soal duit gitu kan. Kita kerja gitu kan, maunya gajinya gede, tapi yang sering orang lupa bahwa value apa sih yang di deliver ya kan. Sukanya maunya terlalu egosentrik kali ya, probably ya sebutnya ya, bahwa gue udah segini, gimana caranya gue dibayar segini. Padahal dalam konteks skala yang lebih gede gitu, contoh dalam kondisi sekarang ekonomi yang lagi nggak bagus-bagus saja gitu, otomatis yang pasti akan naik duluan siapa sih kalau menurut lo? Yang gajinya gede. Gaji gede. Yalah. Terus? Yang tidak perform. Nah, tadi gue sempat share di story gue. Yang pertama tuh yang gajinya gede dan nggak perform. Kedua yang gajinya gede, ya kan? Tapi kerjanya bisa di merge sama beberapa yang lain tetangganya gitu ya. Dikerjain barengan aja gitu. Makanya ini dibuang deh gitu. Kemudian yang selebihnya berarti yang bawa-bawa tapi yang gajinya yang nggak perform. Otomatis karena yang dibutuhkan sekarang produktivitas ya. Perusahaan akan melihat gimana caranya kita bisa mengefisiensikan kos-kos yang ada ketika badai datang. Bahkan sebelum badai datang juga sih. Sebelum badai datang, betul. Ngeri sih menurutku. Dan plus akhir tahun kan biasanya company mulai high levelnya ya, mulai menyusun tahun depan kita targetnya apa, kita butuh divisi apa. Jadi kita butuh timnya strongnya di bagian mana. Yang ini kayaknya bisa nggak perlu ada tim ini dulu. Habis itu mulai berpikir yang di tim ini bisa gue pindahin ke divisi mana enggak. Kalau ternyata kayak William nggak bisa nih pindah ke divisi ini, sorry banget nih Will, kayaknya lo nggak cocok nih buat tahun depan. Itu akan terjadi sih menurut gue. Lo melakukan itu nggak? Iya, lagi kita mencoba mengefisiensikan gimana caranya meningkatkan produktivitas saya sebenarnya. Sama seperti ini sih guys sebenarnya. Buat kalian yang sering nonton Kuli gitu ya, tolong lah ya kalau brand-brand nonton Kuli, placement ke kita. Ansor. Ya enggak, penting. Contoh Le Minerale ya, mungkin tahun depan mungkin bisa masuk. Ini saya udah pajang di sini nih. Tapi kan kalian belum placement, jadi bentuknya begini. Ini baru gitu setengah. Jadi ya semoga tahun depan bisa masuk ya. Dipajang begini aja nih. Kita udah bersyukur, kalian juga happy pasti kan. Le Minerale kalau minum manis. Anjir. Oke, di segmen kali ini kita pengen jawab-jawabin komentar-komentar netizen, karena dari setiap konten yang kita posting gitu pasti akan seru ada perdebatan. Nah, sekaligus kita pengen sharing point of view kita juga, gimana dari point of view kita. Dan karena menurut gue gini, ini semua adalah soal timing ya gitu. Semua employee pasti akan melihat dari point of view sendiri sampai tiba saatnya dia menjadi posisi leader. Baru dia tahu, oh begitu. Sama halnya kayak kita menjadi orang tua, lu akan selalu komplain sama orang tua lu sampai lu punya anak. Oh itu maksudnya, oh gitu rasanya. Mak gue lagi seneng banget tuh karena kakak gue baru punya anak. Terus kata mak gue, rasain tuh kakak kemarin ketemu mama, dia udah bisa kayak mama ternyata gitu. Kalau lu kapan? Oke, lanjut, kita boleh lanjut gak? Duluan lah. Pertama, elah. Dari siapa itu? Dari ya Allah kagak ada huruf hidupnya sama sekali ini nama Iqbal MHMMDH. Saya pernah apa-apa mandiri nggak nanya bos, akhirnya hasil kerja saya disalahin semua sama bos. Katanya kenapa nggak konfirmasi dulu dan lain-lain. Giliran saya nggak seinisiatif pertama, si bos komen lagi, kok kinerja kamu menurun, ini nggak kamu kerjain, itu nggak kamu kerjain, kamu lagi kenapa? Itu udah termasuk mentally abuse sih menurut saya dibikin serba salah di tempat kerja. Gimana Will? Menurut lo emang seberapa? Sebentar, ini nggak tahu ya. Tadi yang lo bilang sih karena mungkin belum semua pernah merasakan semua level ya. Dan salah satu privilege-nya yang kita pernah bahas juga kan kita pernah merasakan semua level, jadi tahu tidak enak dan enaknya kayak apa. Bahkan untuk ngasih sesuatu yang gak enak juga kan tahu rasanya bakal kayak apa kan. Menurut lo emang batasan nanya ke bosnya bisa sejauh mana? Kalau lo sendiri bakalnya kayak gimana? Kalau gue sih balik ke mencari tahu, mengklarifikasi sebenarnya maksud dan tujuan si bos ngasih instruksi itu apa. Yang sering kali tidak dilakukan adalah pasrah terhadap keadaan. Oh iya, si bos minta itu, oh iya bu siap gitu. Iya pak siap gitu. Sehingga ketika mungkin nanti harus berkoordinasi dengan
tim lain yang kita tanyakan, oh kenapa mesti begitu, kenapa nggak begini gitu. Nah, disuruhnya gitu. Gitu. Sehingga dia hanya menjadi pelaksana tugas ya, bukan problem solver. Tapi kan nggak semua leaders mau ngejawabin juga gitu loh. Oh betul sih. Kalau misalnya terlalu apalagi kalau misalnya pace-nya terlalu cepat ya. Kan lo nggak akan sempat, lo sebagai leaders pun lo nggak akan sempat untuk mungkin menjelaskan in details kayak gua maunya ini gitu. Kadang lu cuman kayak tolong bikinin gue ini dong soalnya gua mau ini gitu. Sesimpel itu kan. Seminim informasinya lu cuma bisa ngasihnya sampai situ. Bahkan kadang ada yang cuma tolong bikinin gue ini gitu. Gak sempet kayak emang ini mau buat apa gitu. Bikin aja mendadak di request kok gitu. Kalau levelnya staff probably akan bingung. Tapi kalau udah punya level tertentu yang lebih tinggi, level manager kayak gitu, yang dimana sebenarnya dengan kemampuan dan pengalamannya dia harus bisa ngebaca situasi kondisinya kayak gitu. Karena probably dia harus berpikirnya secara strategik. Ini perusahaan ini lagi ngarahnya kemana? Sebenarnya kenapa sih bos kayak begini? Ada urusan apa? Apa yang hubungannya sama mungkin ngomongnya terakhir ada kejadian apa, KPI-nya kayak gitu, dan benar terakhir kejadian apa kayak gitu. Itu yang harusnya di level-level strategik seperti manager dan head itu harus udah bisa membaca seperti itu, sehingga dia paling enggak kalau mau bertanya pun bukan pertanyaan yang super basic, tapi bertanya yang untuk mengklarifikasi, menyamakan persepsi dan asumsinya, sehingga ketika dia maksud gue begini, coba gue klarifikasi deh, bener nggak kayak gini maksudnya, ini buat begini kan. Kalau dia udah dapet hintnya kan harusnya udah paham, harus ke bawah. Tapi Enggak, gue cuma mau mengomentari sedikit masalah ketika nggak tahu sih, menurut gue nggak dikerjain sama dikerjain salah juga gitu loh. Iya kan, ini dia comes to extremis, kayak tadinya dia langsung ngerjain tanpa nanya, ke akhirnya nggak dikerjain gitu loh. Karena mungkin dia nanya tapi nggak dijawab, jadi ya udah gue nggak kerjain karena gue belum dapat klarifikasi arahannya. Nggak tahu ya, ini mungkin nggak terlalu detail juga kan. Jadinya nggak dikerjain, menurut gue itu juga salah soalnya. Kayak kalau misalnya nggak dapat arahan ya kerjain aja, kalau misalnya ternyata salah ya udah revisi terus, paling nggak lu tahu nextnya gimana gitu loh. Tapi good side-nya adalah ketika lu mencoba untuk melakukan inisiatif, sebenarnya selangkah lebih maju daripada nggak ngapa-ngapain, nunggu terima arahan. Ya kan, walaupun salah paling nggak ya hopefully salahnya nggak total ya. Kalau salahnya total ya sama aja bohong sebenarnya sih. Kalau salahnya total menurut gue yang harus kontemplasi ulang dua pihak lagi. Iya. Yang ngasih instruksi gimana sampai bisa salahnya total, yang ngerjain juga udah kerja berapa lama sampai bisa salah total gitu. Kalau salah total kan berarti lumayan ekstrim ya. Berarti salah komunikasi. Iya. Karena komunikasi nggak nyampe. Betul. Balik lagi, leadership itu adalah soal berkomunikasi dengan baik secara clear. Nggak harus panjang lebar tapi clear gitu. Kalau nggak clear ya berarti salah. Tapi komunikasi susah kan? Ya susah dong. Kalau nggak susah, ya semua hidup ini baik-baik dunia ini saja. damai. Iya benar. Lanjut lah ya. Dari Tom's Day 6925. Serius tanya, kalau company value-nya nggak ada work-life balance, terus wajib komitmen 24/7 ke kerjaan. Kayak McDonald ya? McDonald. Kayak rumah sakit ya. Ada nggak sih cara untuk mengatasi burnout karyawan? Bukan lagi mencegah ya, karena jelas-jelas nggak dicegah, karena bilangnya no work-life balance kan. Kedua, kompensasi atau take home pay karyawannya berapa? Apakah memang jauh di atas harga pasaran sehingga mau aja dalam kondisi no work-life balance berkepanjangan? Let's say apakah akan plus 100% dari harga pasaran THP karyawan untuk posisi yang sama? Kayak gitu. Yes, I know, owner bisnis 24/7 kerja, tapi di balik itu profit perusahaan kan full dipegang owner bukan karyawan. Thank you. Oke, gimana? Point of view. Ada nggak sih cara mengatasi burnout karyawan untuk yang company value-nya nggak ada work-life balance? Work-life balance versi lo apa? Menurut gue subjektif lagi. Iya. Tergantung lo lagi ada di tahap mana dan lo secara personalnya lagi goalsnya apa menurut gue ya. Bisa jadi menurut lo itu nggak balance, menurut gue itu balance, orang gue nggak ada kesibukan lain selain itu gitu misalnya. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya, kalau misalnya pertanyaannya adalah kalau company-nya nggak ada work life balance, kompensasinya hitungannya gimana? Menurut gue tergantung value company-nya lagi. Kalau misalnya memang menurut gue lagi nih ya, company akan attract orang yang setipe juga ujung-ujungnya value-nya. Karena ketika value-nya tidak setipe kan
pasti gugur dengan sendirinya ya. Yeah. Mau itu kena putus kerja atau dia resign sendiri gitu kan. Tinggal apa yang dijual lu beli apa enggak gitu. Yeah. Jadi mungkin si work life balance company-nya yang kerja 247 nggak tahu company-nya bisa ngasih benefit apa buat si pegawainya mau terima apa enggak, dia bersedia nggak kerja 247 dengan benefit yang dikasih itu gitu. Kalau enggak ya nggak usah kerja di situ, cari yang work life balance menurut lo aja. Contoh kayak probably di Ismaya itu kan kerjanya capek ya. Ya kan, tapi benefitnya apa? Oh, lu bisa ikut party, bisa ngapa-ngapain si ya gitu kan. Nih. Ya kan setiap any kind of festival-festival yang mereka adakan kan sebenarnya karyawan bisa ikut juga kan. Which itu ada benefit sebenarnya. Capek nggak capek, non-stop gitu. Weekend pun masih kerja kan. Tapi ya balik lagi kalau menurut gua ini bukan soal company value nggak ada work life balance sih. Tapi ketika lu memutuskan untuk direkrut, itu kan benar-benar 100% kesadaran lu bahwa lu tahu nih company value no work life balance gitu, dan lu accept di situ, artinya kan lu juga accepting dengan apa yang mau dilakukan oleh perusahaannya, kayak gitu. Jadi ya awalnya kalau emang lu nggak suka, quit. It's the simplest way gitu. Betul. Kalau lu merasa bahwa perusahaan ini bukan tempat lu untuk berkarya, lu untuk capek mendapatkan balance hidup lu. Betul, ya pindahlah gitu. Carilah ke perusahaan yang bisa mengakomodasi itu. Karena kalau buat gue gini, tempat di mana kita bekerja adalah tempat di mana kita menginvestasikan kapasitas dan kompetensi kita untuk membangun value. Plus jadi HR juga menurut gue lu punya kakinya harus setengah-setengah lagi. HR ya? Yes. Ini kan mungkin bisa jadi ya, gue nggak tahu posisinya dia. Bisa jadi dia adalah posisinya adalah HR yang harus menyusun sesuatu untuk diberikan ke employee-nya supaya employee-nya mau kerja untuk perusahaannya 247 gitu kan. Bisa jadi ya. Makanya menurut gue HR juga kakinya susah kok jadi HR. Kakinya beneran harus setengah-setengah. Lu gak bisa pro 100% ke employee, tapi lu juga gak bisa pro 100% ke employer. Lu harus kakinya setengah-setengah untuk bisa lihat POV-nya masing-masing sih. Iya. Kompensasi take home pay karyawan berapa? Ya kalau menurut gue, kalau point of view gue ya, ini balik lagi gini, lu minta 100% di atas harga pasaran kayak gitu aja. Ya nggak bisa juga, tergantung dari kapasitas dan skala company-nya kayak gimana. Betul. Gitu kan, karena setiap company punya range yang mereka bisa offer, tergantung dari revenue juga, tergantung dari bisnisnya juga gitu. Udah segede apa gitu ya. Bisa dibilang zaman company gua timnya masih kecil, kita kerjanya hampir 247 lagi. Iya kan, non stop ya kan. Iya. Tapi ada aja yang mau kerja. Iya benar. Ada aja kan. Dan bertahan sampai sekarang ada. Kenapa mereka mau bertahan? Mereka sih kebanyakan bilang karena membeli dengan visions dari company-nya ya. Betul. Value sama visions dari company-nya. Itu one way lah ya menurut gue ya. Karena kadang-kadang gini, ada orang yang bekerja hanya untuk uang, ada orang yang bekerja karena itu sejalan dengan prinsip dan value-value yang mereka pegang. Betul. Dan gak ada yang salah. Betul. Dan mereka melakukan itu walaupun capek, kayak gitu. Karena ada fulfillment. Apalagi kalau kita ngomong sekarang Gen Z itu nyarinya fulfillment. Ya kan, gimana cara mereka bisa berkontribusi terhadap impact yang mereka lakukan, pengalaman, dapat adrenalinnya ketika lo mengerjakan sesuatu di lapangan. Misalnya mungkin karena waktu itu gue banyak kerjaan lapangan, dapat kesempatan buat explore. Betul. Gitu. Ketemu orang lain. Mungkin karena waktu itu kita banyak main di komunitas juga, jadi kayak dia lihat kayak apa komunitas, dia bisa ketemu sama banyak orang. Mungkin benefitnya tidak selalu harus dalam bentuk uang ya menurut gue. Yang harus ditanyakan adalah yang dicari sama employee-nya apa. Betul. Yang bisa dikasih sama company. Mungkin company tidak selalu punya uang. Ya kalau emang yang lu cari uang, cari company yang bisa ngasih lu uang. Kalau misalnya lu mencari yang lain, ya cari company yang bisa ngasih lu itu. Plus lu SSR pun juga mungkin harus ngelihatnya sebenarnya yang dicari employee-nya apa. Apakah uang, apakah yang lain. Kalau misalnya uang, ya lu cek ke employer lo. Ada nggak uangnya? Kalau nggak ada, ya nggak bisa lu tawarin naik 100% juga dong. Betul. Point of view soal ini, profit perusahaan kan dipegang full sama owner, betul nggak menurut lo? Tergantung lagi. Nggak, ya mungkin kayak tadi lah penyelewengan dana bisa jadi untuk personal, bisa jadi sebenarnya dia gunakan itu untuk company, cuma strateginya jelek aja, jadi tetap burning jelek gitu. Tergantung menurut gue 100% apa enggak. Lu ngambil 100% emang? Ya enggak lah. Sama. Kalau udah ngambil 100% bangkrut perusahaan. Karena kan invest lu butuh lagi modal kan ya? Untuk tahun depan, lu butuh modal untuk kuartal selanjutnya, untuk bulan selanjutnya lu putar lagi. Yang diputarnya mungkin ke alat, ke aset, ke orang, ya kan? Ke apa lagi? Placement, teknologi, ya kan? Kalau kan mungkin brand-brand juga mau muter duit ke sini juga boleh. Betul. Pokoknya kita udah 28 episode ngasih impact. Tahun ini kita akan cari uang. Betul. Ya. Karena kita juga butuh diberikan impact.
Lanjut coy. Poin 3. Salah lagi milih yang gede panjang ntar. Muasisul Bais 8088. Kejadian saya kemarin dapat teman kerja yang suka banget lempar tanggungan kerjaannya gitu aja ke saya, dan ketika saya protes malah saya dimarahi bos karena tidak bisa kerja sama, dan katanya sikap saya jelek karena mudah marah dan mudah menyerah. Anjay. Masif tuh. Bitch ya, siapa nggak marah kalau kerjaan saya udah beres? Tiba-tiba orang pemalas. Tiba-tiba orang pemalas dari tadi nggak kerja, pas deadline malah nyuruh saya kerjain, kerjaan udah beres jadi ketambahan lagi. Mereka nggak tahu apa saya ngorbanin waktu isoma untuk bisa ngejar target, nggak kayak mereka. Kalau diperlakukan seperti itu, siapa coba yang nggak marah? Itu kerja sama tim Mobile Legend kali, satu kerja satu AFK. Digendong. Gendong. Point of view lu gimana cara menyikapi politik seperti itu? Menurut gua gak salah sih kalau dia marah ya. Betul. Karena dia juga udah kerja keras tuh untuk bangke juga sih temennya. Emang bangke Anda. Gitu udah deadline kayaknya gak keburu nih. Nih Will, go ya kan kayak tai. Tapi menurut gua dia juga punya hak untuk gak ngerjain lagi kalau emang itu bukan kerjanya dia. Setuju sih. Kalau misalnya bosnya marah, kan nggak tahu ya ini statusnya satu timnya tuh beneran sama-sama di squad tim yang sama apa enggak ya. Kalau sama-sama squad tim yang sama, mungkin kalau gue jadi dia, yang akan gue lakukan adalah gue minta ganti squad tim anjir. Ke HR gue. Bisa? Nggak tahu. Kalau bisa gue minta ganti squad tim. Kalau nggak bisa ya tinggal levelnya tinggian siapa aja sih menurut gue. Kalau peer mungkin kalau gue tahu itu peer gue dan peer gue ngopernya menjelang deadline, kalau gue merasa gue bisa kerjain, gue kerjain, tapi habis itu gue kasih tahu ke bos gue itu gue yang kerjain. Gue nggak mau bawa nama dia. Kalau itu peer. Tapi kalau lo ngambil, maksudnya deadline-nya ini kan personal apa as squad team ya? Kalau deadline-nya personal, gue nggak akan ngerjain kerjaan dia sih. Kalau deadline-nya as squad team, gue bakal, kalau gue merasa gue mampu, gue kerjain itu. Abis itu gue perform ke bos gue nggak mau mention dia. Politik kalau misalnya kayak dalam satu grup satu grup ada WhatsApp grupnya kayak gitu. Kalau misalnya gue point of view gini, oke, gue terima kerjaannya, terus kemudian gue update di grup. Oke, Dwina, based on obrolan kita tadi, pekerjaan ini akan gue bantuin dan targetnya bisa gue deliver seperti ini ya kayak gitu. Menurut itu etis gak? Gitu? Etis lagi? Sorry banget, menurut gue etis-etis aja kok. Kayak kan masalahnya yang dia lakukan tidak etis, kecuali kalau dia melakukan ke lo dengan cara yang etis, lo yang brengsek, ya menurut gue itu jadi tidak etis. Tapi ketika lo diperlakukan tidak etis, ya lo membalas dengan seperti itu, menurut gue masih etis-etis. Jadi kayak aja. bermain politik cantik gitu ya. Iya betul. Kita claiming, ini gue kerjain lo. Pasif agresif. Pasif agresif namanya. Pasif agresif. Jadi lo bilangnya kayak baik kan, nolongin, tetap bantuin ngerjain, tapi tetap harus ada orang yang tahu kalau lu sedang berbuat baik menurut gue. Itu konsep menurut gue cari muka. Betul. Ya kan? Jangan sampai lu kayak kalau begini lu merasa bitch lah nih orang nih ya, minta digendong terus, tapi lu bisa nunjukin bahwa ini kerjaan gue nih, kualitas betul. output yang gue lakukan dan gue berkorban di sini kayak gitu, dan perlu bos lu tahu bahwa lu yang ngerjain. Jangan sampai enggak. Apalagi kalau ini bosnya sempat berpikirnya kayak ketika nggak dikerjain kayak lo yang nggak bisa kerja sama di tim ya. Makanya menurut gue oke, lo mau kerja sama di tim, gue kasih tahu gimana caranya. Probably ya paling enggak juga kalau mau soal kayak gitu delegation of work dan pembagian tugasnya mesti jelas juga. Betul, makanya tadi gue bilang tergantung levelnya. Kalau peer ya mungkin jadi lo bisa pasif agresif yang tadi main cantiknya ya. Jadi lo kasih lihat ke bos. Tapi kalau levelnya tinggian dia mah ya udah ya. Oke, lanjut ya. MTRS Tama. Menjilat sebenarnya teknik komunikasi. Sayangnya jika dipakai secara berlebihan bisa jadi becek dan bikin terpeleset. Yang tadi kan kita udah ngomongin ya barusan ya. Itu kan soal sebenarnya kayak dalam konteks yang tadi itu juga menjilat sebenarnya kan. Betul. Nunjukin ya ini bagian peran gua dan ini kontribusi gua kayak gitu. Jadi menjilat dengan batas-batas yang etis dan juga proper. Ada justifikasinya lah kayak gitu. Bukan menjilat tanpa cuma cuap-cuap aja gitu, walaupun banyak. Walaupun ada juga. Ya value personal aja menurut gua. Jadi nggak apa coy, menjilat tuh penting. Betul, setuju kok. Kalau berlebihan apa enggak menurut gua juga subjektif. Mungkin ada orang-orang yang suka, jadinya menurut dia itu nggak berlebihan. Menjilat tuh tanda sayang kali ya. Anjing kan kalau ngejilat kan sayang katanya. Jadi kan anjing.
Wah, kelakuan bos kayak anjing, nggak deh bohong. Damayanti Arfi, kelakuan bos yang red flag adalah yang nggak mau denger dan respon masukan dari tim, yang menghindari kendala yang ada di tim, yang maksain kemauannya, yang nggak komunikatif dan hanya nyalahin tim aja. Nggak mau denger dan respon masukan dari tim, gimana Will? Plus minus juga ya, kayak tergantung subjektif gitu. Kalau kita mengacu kepada konten yang kemarin gitu kan, Bu Grace tipikal leader yang gue nggak mau tahu, lu yang kelarin, yang penting beres. Gue nggak mau urusan sama drama lu. Prosesnya nggak mau, ya kan. Sedangkan Peggy beda, dia ayomin kayak gitu. Tapi pertanyaannya, apakah semua leader punya kapasitas atau waktu untuk ngayomin? Belum tentu. Sehingga sebagai orang yang dipimpin, kita pun harus tahu juga yang memimpin kita traitnya seperti apa. Sehingga ketika konteksnya gini, kita nggak bisa melabeling bahwa ini red flag, ini green flag. Itu kan point of view lu gitu. Kalau menurut lu red flag, tentu itu red flag buat semua orang. Karena mungkin ada tipe orang yang ya gua nggak, ya senang dikasih kebebasan sama bosnya untuk melakukan apa yang di ini gitu. Sebagai orang introvert lu bermasalah nggak ngurusin drama? Gak ada urusan, ngurusin drama ya. Kecepatan mikir. Kalau ngurusin drama capek sih menurut gua. Capek sih, tapi ya mau nggak mau harus dihadapin ya. Dan masalahnya gak tahu ya, ada batasannya juga sih menurut gua bos ngurusin drama di kantor juga ya. Makanya ada HR. Iya benar. Makanya perlu HR untuk ngurusin mengatasi drama-drama level bawah, level awal ya. Kalau udah terlalu besar baru ya. Kecuali kalau HR-nya yang drama. HR drama juga ya. Gimana? Iya. Kecuali kalau yang drama HR-nya ya ganti acara aja. Jadi menurut gua sangat subjektif lah gitu, bahwa apa yang lu kategorikan red flag tentu red flag buat orang lain. Betul. Gitu. Jadi ya kalau nggak suka, lu selalu punya pilihan cuy. Lu mau keluar, lu mau berdamai gitu. Kalau kata ada orang kayak yang waras ngalah gitu. Karena bisa jadi kan ini dianggap red flag karena bisa tidak sesuai sama ekspektasinya dia, bisa tidak sesuai sama value-nya, prinsipalnya. Banyak ya. Dan proses interview pun bisa nanya ya, sebenarnya bapak ini tipikal leader kayak gimana ya? Betul. Ya kan? Boleh kok. Boleh kan? Setahu gue juga. Iya. Pernah nggak lo tanya pas interview? Ada. Gue juga pernah. Kadang gue kasih tahu, gue tipenya kayak gimana kayak gitu. Oh, kalau dia langsung di bawah gue, biasanya gue kasih tahu. Gue kayak gini, tidak sukanya yang bla 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 bla. Biasanya kalau langsung di bawah gue kasih tahu. Tapi gue pernah ada yang nanya juga. Si tim yang di interviewnya. Tipe leadersnya. Tapi gue biasanya nanya di interview lagi. Lo sukanya leaders yang kayak apa? Oh iya. Kalau misalnya dia nggak nanya, gue tidak mau membuka, gue akan nanyanya di balik. Lo sukanya dipimpin di leaders yang kayak apa, atau lo nyari leaders yang kayak apa? Jadi kalau misalnya gue melihat, kayaknya direct leadersnya dia nanti nggak cocok nih kalau dia nyari leaders yang kayak gitu ya, itu akan jadi poin pertimbangan juga sih. Oh iya, bisa. Oke, gas ambil lagi. Lu dong, udah 3 gue. Oke. Leaders gue anjing loh. Lo beneran lagi. Aduh panjang banget ini. Yusri 678. Serius nanya nih. Ci, pas banget Ci. Gimana cara hadapin bos yang kalau ada masalah sama karyawan bawaannya malah kita didiamin. Bahkan kita bertanya soal kerjaan aja nggak ada respon sama. Baperan coy. Soalnya menurut saya agak susah aja mau gerak di kerjaan tapi bosnya diam, nggak ada instruksi apa-apa. Nah ini gimana menurut lu? Jadi lu berantem nih sama tim lu ya, terus diem-dieman gitu, lu main silent treatment. Dia spesifik Ci ya ngomongnya ya. Ci William. Jadi dia probably punya ini, bosnya cewek. Baper. Dia silent treatment. Bu marah ya? Kira sendiri. Anjir. Menurut kamu saya salah apa? Menurut kamu salah. Ya udah nggak salah, nggak usah biasa aja gitu. Terus nge-message jadinya nggak dibales. Bu, message saya nggak dibales. Gimana aja nih? Gue nggak pernah lagi. Iya lu cowok soalnya. Oh iya. Tahu lo? Enggak, karena menurut gue personal sama profesional dibedain. Tapi kalau gue dapet bos yang kayak gitu ya, bos cewek gue nggak pernah ada yang kalau marah nggak dibales. Nggak ya? Cuma dimarahin aja ya? Cuma di caps lock aja.
Tapi kalau misalnya gue dapet bos yang kayak gitu ya, kalau part of balik lagi mungkin being passive aggressive ya. Yeah. Bos tuh akan selalu punya preferensi tim. Oke. Believe it or not. Oh benar, setuju, gue setuju. Mau sekeras-kerasnya bos lu ya, dia akan tetap punya satu preferensi anak bocah. Anak mas. Iya, mungkin anak masnya tidak comes to extremis kayak beneran jadi selingkuhan. Wah, Kan ekstrim coy. Iya betul, bisa. Tapi bisa jadi kayak dia lebih nyaman sama si anak ini. Kalau ngasih kerjaan lebih sering sama anak ini. Menurut gua, kalau gua jadi posisi dia, gua akan menggunakan si anak mas itu untuk coba ngobrol sama masuk bosnya ya? lah. Iyalah. Ordal, strategi ordal. Karena gimana pun juga namanya manusia, emotional touch-nya kan pasti tetap penting. Apalagi kalau orangnya baperan ya. Nunjukin siapa tuh kiri kanan? Itu tulisan. Oh iya, tulisan. Oke. Nunjukin Lukas. Iya. Oke. Apalagi kalau orangnya baperan, lo emang ngapain? Pernah punya bos cewek baperan lo? Enggak lagi. Kalau lo jadi dia, lo ngapain? Kalau gue jadi apa? Gue jadi orang nanya ini ya. Jadi Yusri ini. Didiemin ya. lo sama bosnya. Ya soal nggak kerja ya udah. Kan nggak dibalas, gue udah nanya. Ya udah, gue cari kerjaan lain. Enggak ya, lebih ke sebenarnya penting ya untuk kita. Sebenarnya gue ngetok sih, gue samperin sih langsung. Bu, message saya belum dibalas. Iya, profesional aja kan, gitu. Ya kalau misalnya lu nggak balas, ada masalah apa ya ngomongin lah gitu. Tapi ini kan for the sake of profesional ya, kerjaan kita. Saya mungkin tidak. Kerjaan lu, kerjaan gue nggak kelar, lu marah juga kan, nyusahin lu hidup lu juga kan. Jadi mendingan kita ngobrol deh, maunya apa gitu. Jangan dicampur-campur tuh personal profesional kayak gitu. Karena ujung-ujungnya ya ini soal bareng-bareng kayak gitu. Kalau kerjaan kita nggak beres, kita kena lagi sama di atas. Gitu. Jadi ya selesaikan aja. Tanya aja lu mau nyampe gitu. Lihat bosnya, tapi menurut gua nggak semua bos bisa lo counter kayak, Bu, message gua nggak dibalas, mau lu apa sih gitu. Anjir, kan kayak gitu ya. Karena kan nanya gue ya. Kan iya, gue rebel ya. Jadi kan gue tembak aja tuh gitu. Bu, message gua nggak dibalas. Lu maunya apa sih, Bu? Beresin lah sekarang. Ya. Tapi kalau misalnya tipenya yang kayak ya maaf Bu, ya pasti kan ciut sih menurut gue ya. Pasrah ya, akhirnya. Betul. Ya harusnya lah step dulu. Menggunakan ordal untuk tanyain dong itu si bos kayak lagi bete sama gue. Lu bantuin lah, tanyain gitu. Pas kalau misalnya bosnya tipe yang nggak bisa diajak ngomong ya, menurut gue buang waktu lagi. Lo ngetok yang ada lo malah memperkeruh suasana, coy. Ya nggak ada, tetap sopan dong. Misi Bu. Message saya belum dibalas nih Bu ya. Saya mau follow up yang kerjaan yang ini nih gitu. Kan ini belum ada kelanjutannya nih. Kalau deadline-nya keluar kamu William. Bentar Bu. Ibu boleh marah sama saya, tapi tetap butuh kerja Bu. Saya digaji untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Gitu. Untuk mengklarifikasi apa yang tidak sesuai. Saya nggak mau ngomong sama kamu. Yaudah Ibu ngomong sama tim ya. Pakai perantara gitu. Udah ambil lanjut. Capek deh Bu, mending Ibu gak usah kerja. Kita masih habisin gak nih yang di fishbowl ini nih? Ada 4 ikan lagi kalau ngeliat. Konteks, leader suka forward message arahan dari bosnya. Ali Bakri, gimana sebagai bawahan ngadepin leaders yang gak insightful gini? Apakah ngomong maaf dalam tanda kutip Bapak leader toa? Wah, point of view gue ini nggak bener sih. Kayak sulit coy. Lu nggak bisa menjadi leader tukang forward. Which kalau instruksinya jelas hanya sekedar untuk FYI dan memang instruksinya itu straightforward, sebenarnya oke aja. Karena kayak ya memang message pasarnya sama gitu. Tapi menurut gua kalau instruksinya straightforward lo beneran cuma langsung nge-forward juga perlu ditambahin message sebenarnya kan. Kurang lagi cuy. Tapi mesti tetap tambahin message dong. Betul, karena kan arahan dari atas ke lo sama lo ke bawah kan tetap detailsnya harus beda ya. Iya gak sih? Iya. Tambahin message lah paling enggak. Iya benar. Tambahin apa yang dari instruksi kata William. Tambahin message. Kata William forward. Jadi gimana all point of view? Sebenarnya subjek terhadap message-nya gimana? Tetap gini, lu menyampaikan pesan yang ini pesan intinya. Perboleh gini. Makin banyak yang dipersonalize, pasti akan ada diminishing return. Gitu. Betul. Karena kan proses
pemahaman dan translation orang terhadap penyampaian message itu bisa berubah. Betul. Ya kan, kayak komunikata kan. Lama-lama kan makin ujung makin ngaco beritanya kan. Forwarding tidak salah. Betul. Selama lu menambahkan instruksi kepada tim lu apa. Kalau misalnya nggak dikasih instruksi sama leaders yang nge-forward pun, menurut gua lo sebagai tim punya hak buat nanya kok. Menanya. Jadi maksudnya ini gini-gini bukan? Iya. Gitu. Balik lagi mengklarifikasi ya. Iya. Dan hak lo untuk klarifikasi ke leaders lo dong. Iya. Kok dong sih? Kok leaders lo dong, aneh banget. Leader, iya. Gitu. Hak lo buat klarifikasi, kalau dia nggak bisa jawab, nah baru leaders lo aneh tuh. Jadi intinya tetap berkomunikasi. Karena bisa jadi pas dia bisa banyak hal ya, bisa jadi pas nge-forward karena dia lagi nggak sempat buat tambahin message, jadi yang penting forward aja dulu. Iya. Supaya Forward aja dulu. dikerjain. Kalau misalnya details message dari yang atas bangetnya sudah details dan lo merasa nggak perlu nambahin karena itu udah cukup clear, menurut gua forward juga nggak ada salahnya. Makanya tergantung dari isi message-nya juga sih. Iya. Oke. Terakhir deh. Iyalah, gue udah 4, lu 3, enak aja lo. Maunya fair gitu. Iyalah. Emansipasi. Oke. Emansipasi. Hardly eager. Kalau leader yang masih gregetan lihat anak buahnya, dikasih tahu pelan sampai muak, nggak paham, akhirnya handle semua sendiri, gimana ya? Wak, tolong men. Yang penting tuh wak. Karena dia kayak mentertawakan diri sendiri, coy. Minta tips. Jadi anak buahnya ganti anak buah. Bener sih. Gak tahu, tapi kan tipe leader juga macam-macam ya. Lo tipe orang yang demen nge-coaching, nge-mentoring apa enggak? Kalau misalnya lo demen ya coba di coaching dulu, di mentoring dulu. Kalau lo punya waktu lebih ya diajarin, ditatar lah gitu. Tapi kalau lo lagi merasa tidak punya bandwidthnya buat natar si bocahnya, ya ganti bawahan menurut gua. Salah satu kesalahan yang menurut gua sering terjadi adalah ketika lu hire new team dan lu expect sudden changes. Dimana sebenarnya fase ketika lu baru merekrut itu sebenarnya lu akan bekerja lebih berat daripada sebelumnya. Instead of lu melakukan itu sendiri, ya mungkin lebih cepat, tapi lu capek nggak punya tenaga, lu harus mentoring ke tim orang baru ini, dimana ini lagi tahap fase penyamaan ekspektasi lo, kayak gitu. Yang mereka pasti salah lah, lu harus bantu revisi lah, lu ngasih feedback lagi. Tapi dalam jangka panjang harusnya bisa memberikan return yang lebih tinggi sih, efisiensinya gitu. Jadi kalau point of view dari gue sih ya periodik lah ya, lu cek dalam fase periodik tertentu dia bisa berkembang dan bisa menyelesaikan masalah lu nggak, kayak gitu. Bisa jadi atau kesabaran lu aja yang kurang kayak gue. Benar. Iya benar. Karena nggak sabaran, jadi kayak yaudah gue aja gitu. Tapi padahal sebenarnya kalau gue tahan sedikit lagi, mungkin sebenarnya dia bisa, cuma karena gue nggak sabaran. Iya. Letting the team falls, untuk mereka tahu salahnya di mana, kemudian mereka menjadi lebih baik. Walaupun itu privilege juga ya. Kenapa? Mungkin nggak semua leaders bisa punya waktu buat membiarkan timnya melakukan kesalahan dulu. Betul. Karena kalau leader yang micro manage pasti nggak akan dikasih ruang buat salah. Belum apa-apa udah dijagain. Tapi capek ntar ujungnya. Atau bisa juga karena kecepatan company-nya lagi tinggi banget, jadi lagi tidak ada room for mistakes. Iya, benar-benar. Itu bisa juga. Jadi tergantung, banyak faktor kondisinya sih guys. Nggak bisa langsung di generalisir seperti itu. Banyak banget, berarti yang berulang adalah bagian komunikasi sama ekspektasi ya selalu. Iya benar. Nih, kita mau leaders react seperti biasa. Ini kita dikasih nonton video tapi ya. Ini waktu itu sempat viral videonya. Video apa nih? Fakta interview anak Gen Z zaman sekarang kalau dipanggil buat interview kerja. Apa Nov kemarin jawabannya pas dipanggil interview kerja? Ada nanya apa? Butuh mes. Tahu butuh kerja apa butuh tempat tinggal? Nyari mes. Gak mau sales, gak mau telemarketing, maunya back office. Udah gitu gak punya pengalaman apa-apa. Nah, kelar. Situ lulusan jurusan apa sebelumnya, kuliah di mana? Apakah seperti marketing atau sales lainnya di perusahaan tiang lainnya? Emang kayak gimana sih di perusahaan kalian dan sebelumnya tuh kenapa sih? Ada apa gitu loh? Sebenarnya mau kerja di broker, orang di bank aja dulu juga cari nasabah. Iya, semua pekerjaan tuh nyari nasabah. Yang penting kan duit.
Capek banget sih anak-anak zaman sekarang kayak dikasih pekerjaan milih-milih. Cari yang mau ngutang, yang pinjaman. Lu asuransi lu cari klien, di bank lu cari klien juga, cari nasabah juga. Terus bedanya apa? Capek gue. Malah bagus kalau udah basic juga cari klien. Lu maunya apa? Admin. Yang kerja di depan layar doang. Operator. Ya tapi parah banget sih anak Gen Z zaman sekarang anjir, tolong banget jangan milih-milih pekerjaan, please banget. Gak mau capek tapi pengen duit. Jadi ani-ani aja ya, Go. Lu jangan kerja. Ani-ani juga resepnya dibunuh ya, Ge. Oh, enggak disikat sama istri sahnya. Tapi menurut gue malah enakan kayak status yang sekarang karena kalian gak ada potongan apa-apa lo, gaji full terimanya bersih kan? Iya, gajinya terimanya bersih. Menurut lu gimana? Satu tadi dibilang apa ya, kerja minta mes gitu kan, pas interview bapak minta mes, salah nggak? Enggak lagi. Ya enggak kan? Kan cuma nanya ya. Kan cuma nanya lo menyediakannya apa aja kan. Iya. Sama aja kayak misal dia buka lowongannya adalah sales. Terus gue nanya mobilnya disediain nggak atau kendaraannya disediain nggak. Nggak salah dong. Kan itu kayak salah satu yang gue butuhkan. Tapi mungkin kalau mes kan ya sorry, tadi contoh gue mungkin tidak apple to apple ya, karena misalnya sales lu butuh keliling, lu nanya kendaraan. Tapi bisa jadi posisi dia juga tidak di kota yang sama dong. Iya betul. Wajar dong betul, nanya betul. dari lo ada nyediain. Kayak tadi kan work life-nya 24/7 kerja kayak gitu kan. Berarti ya lu sediain hotel enggak deh. Tempat tidur enggak di sebelah ruang kerja gua kayak gitu kan. Benar. Ya kan bagian dari nanyain benefit ya, sebagai compensation and benefit gitu. Itu tugas HR tuh untuk bisa menjelaskan itu. Menurut gua nanya mesnya sih enggak salah ya. Enggak masalah. Terus kemudian soal dia milih-milih pekerjaan? Menurut gua berarti nih orang yang apply kerja juga agak blow on ya. Kenapa blow on? Bisa jadi nggak tahu ya, dia iklan lowongan kerjanya ngasih detail apa enggak, pekerjaan ini kerjaannya apa aja. Karena menurut gua itu bisa jadi kan sudah lu temukan di details lowongan pekerjaannya. Iya betul. Lo akan harus ngapain aja di kerjaannya. Jadi ketika misalnya lo bilang gua lagi membuka posisi untuk jadi tim HRGA gitu misalnya. Lo harus menghandle 1 2 3 4 gitu. Terus tau gue bilang ke lo kayak tapi gue cuma maunya ngerjainnya administratif ininya. Ya kali kan udah gue tulis tuh, gue nyari orangnya yang kayak apa ya gitu ya. Tapi tergantung seberapa detail lowongan kerjanya ditulis. Atau lo biasa perusahaannya mintanya HRGA, tapi nanti kamu ikut jualan juga ya. Banyak gitu kan? Betul. Ya kan? Itu menurut gue berhak untuk ya ditolak aja. Nah, sama kayak lo kan IT, entar kamu ngerjain sosmed juga bisa kan? Foto juga bisa kan? Video juga bisa kan? Graphic design bisa kan? Kemudian kamu apa lagi? Kamu nyusun pipa-pipa di kamar mandi bisa juga kan? Partnership juga bisa diurusin kan? Jualan juga bisa kan? Bisnis juga bisa dijalin kan? Itu tapi menurut gue makanya tergantung. Kalau emang sebenarnya udah ditulis tapi terus nih orang milih-milih sih menurut gue yang bangke yang apply ya. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ditulis pun menurut gue again ini 2 arah sih, dan ini masih proses interview ya. Lu kenapa sih Mbak? Kayak lu sensitif banget sama Gen Z, sama labeling-labeling gitu. Kalau gue sih pro Gen Z ya, I love you Gen Z gitu. Karena menurut gue kan itu 2 arah ya. Iya betul. Ketika gue nanya atau gue kayak wanti-wanti, kayak yang tadi lu bilang, lu as leaders lu akan bilang kayak gue orangnya kayak gini, gue nggak mau tim yang bla 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 bla. Itu menurut gue kayak ya udah aja, oke bro, berarti kita nggak cocok nih bro, kayak ibaratnya baru kenalan. Gak apa-apa lah gue bilang gue nggak mau ngerjain apa. Kecuali kalau memang udah ditulis, balik yang tadi. Kalau misalnya belum, ya menurut gue wajar aja kok gue bilang. In terms point of view sebagai point of view generasi sekarang gitu, probably mereka nggak mau jadi sales, nggak mau jadi ini, nggak mau jadi, mereka mau jadi ini doang gitu. Gak apa-apa, tunggu aja dia bakal punya kerjaannya apa, titik menurut gue. Tapi bisa jadi kayak dia tuh tahu apa yang dia mau gitu. Betul. Tapi kalau tadi kan dia bilang kenapa sih lu pada milih-milih banget kerjaan? Ya nggak apa-apa, milih-milih dia. Kan gak nyusahin lu kalau ternyata dia nggak dapat kerjaan karena dia milih-milih, juga dia yang pengangguran, bukan jadi lu yang harus tanggung jawab sama hidupnya gitu kan. Jadi mbaknya kalau kita rating berapa? 1 sampai 10 ya. Oh kita jadi roasting orang. Lu ini mbaknya HR kan ya? Kayaknya ya. Kita begini soalnya. Iya begini. Kayak begini. Enggak, tapi menurut gua sih normal aja kok pas interview. Normal ya, fine aja guys. Jadi jangan disalahin lah gitu. Next, nih kita mau beda platform, beda komentar. Kalau di TikTok netizen justru memuji John LBF, di Twitter beda lagi. Berawal dari cuitan @axrlfest, membuat pengguna Twitter @septiadp membongkar sikap asli John.
Septia menjelaskan bahwa John tidak segan-segan untuk memotong gaji karyawan hingga memecat para karyawannya jika terdapat komplain dari klien, datang terlambat, hingga tak membalas pesan John di WhatsApp. Cuitan Septia tersebut langsung menuai banyak komentar. Tak sedikit netizen yang mengaku mantan karyawan mengungkapkan hal yang sama. Selain itu, netizen lain juga menyebut bahwa John melakukan eksploitasi terhadap pekerja. Nah, kalau menurut kamu gimana, ladies? Kalau menurut tuh gimana kayak gini? Satu, nih udah berapa poin ya? Tipe leader yang dia berkoar-koar di sosmed, ya kan? Kemudian populis. Terus kerjaan kontennya bagi-bagi, naikin gaji nih. Terus ternyata ada yang komplain kayak gini gitu. Point of view apa? Soal hal seperti ini. Gue tetap akan bilang normal aja lagi. Kelakuan orang aja coy. Kenapa? Lu tolong jangan terlalu plain gitu ya, agak ekspresif dikit gitu. Boleh potong gaji karyawan seenaknya apa enggak? By regulasi mungkin nggak boleh karena ada aturannya. Cuma gue nggak tahu juga aturan ketenaga kerjaan yang ngomonginnya kayak apa. Cuma bisa dilakukan apa enggak bisa aja. Dan jadi employee juga kadang kan lo nggak punya kekuatan apa-apa untuk kok gaji saya dipotong ya, kecuali kalau lo mau menempuh jalur-jalur lain ya. Jalur hukum misalnya gitu ya, silahkan aja kalau lo mau menempuh jalur itu ya. Kalau enggak sih ya cari tempat lain aja. Karena tadi dia juga bilang kan nggak segan motong gaji karyawan kalau customer client komplain, datang telat, sama apa tadi satu lagi nggak balas chat. Nggak balas chat lumayan ekstrem menurut gue ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya itu ada deal agreement di awalnya yang dia bilang kayak aturan kerja di sini lo harus balas chat within 10 detik gitu misalnya. Ya mungkin itu part of emang agreement di perusahaan yang pasti beda-beda setiap perusahaan ya. Kalau misalnya klien komplain sama datang telat, ada lagi yang sistemnya kayak gitu. Company pertama gua kalau datang telat kan, potong gaji. Betul. Iya. Kalau lo datang telat lewat dari 15 menit potong gaji. Company pertama gua gitu kok. Kalau datang telat terapin nggak sekarang? Yang telat masuk 10.000 gitu. Iya. 10.000. Telat 10.000-nya akhir bulan kita makan pizza. Kadang soalnya untuk nggak semua orang bisa mentaati peraturan segitunya juga. Ya, katanya kan peraturan dibuat untuk dilanggar ya. Exactly. Makanya kan jadinya kayak dua sisi ya. Yang bawah menganggapnya gitu, dari atas juga serba salah dong. Kalau gua nggak nerapin peraturan, lu datang ke kantor seenak-enaknya. Gitu gua bikin hukuman, protes lo. Tapi gua nggak bikin hukuman, lu juga kagak taat sama aturannya. Ngapain dong? Ngomongin soal reward and punishment gitu ya. Gimana menjustifikasi bahwa punishment ini adalah suatu punishment yang ujung-ujungnya saya for good? Tergantung tipe punishmentnya. Instead of tipenya bullying dan menyengsarakan karyawan gitu. Tergantung tipe punishmentnya sih menurut gua. Gimana cara lo mensosialisasikan itu kayak this is for good loh, bukan for bullying loh. Salah satu orang yang gua tahu ada yang bahkan bikin aturannya kalau lo telat datang ke kantor, lo disuruh kelilingin kantornya dulu anjir. Ngapain tuh? Lari keliling kantor, baru boleh masuk. Menurut lo itu nyengsarain apa enggak? Sepak bola kantornya ya se-GBK lah. Tapi menurut lo itu menyengsarakan apa enggak? Ya enggak sih. Sehat coy, bagus olahraga tau. Iya kan, makanya sengsara apa enggak jadinya batasnya sangat subjektif cuy. Jadi bingung menyengsarakannya apa enggak. Tapi lu tipe reward apa tipe punishment? Dua-duanya sih. Kayak misalnya ada ini ya, meeting pagi ya, yang telat jajan kopi atau kantor gitu. Sama. Ya. Tapi nggak selalu, tergantung konteksnya gitu. Memang wajib lagi urgent atau enggak kayak gitu. Ya. Setuju. Bahkan kalau misalnya reward biasanya dikasihnya malah lebih ke sesuatu yang berkaitan sama performance. Yeah. Tapi kalau misalnya hal-hal yang sifatnya aturan, prinsip, gua prefer punishment daripada reward. Aturan emang lo harus taatin dari awal. Masa ketika lo mentaati peraturan gua kasih lo reward? Iya, udah keniscayaan. Bahasa keren kan keniscayaan. Tahu enggak lo? Keniscayaan. Tahu bahasa keniscayaan? Sebuah keniscayaan. Apa tuh artinya? Sebuah? Bukan. Kecewa penonton. Kewajaran, seharusnya kayak gitu. Tidak terhindarkan. Gitu ya. Jadi kalau point of view lu gini,
Lu gimana? Enak aja lu main lempar-lempar aja. Point of view gue gini, sesuatu yang terlalu diglorifikasi biasa kan berujung zong. Kalau point of view gue terlalu mengglorifikasi gitu, bahwa gini, satu, yang lu tampilkan gitu kan, apakah memang itu yang real? Kayak tadi terakhir ada joget, misalnya joget gitu ya, joget. Bisa jadi sebagai tim bawahan dia cuman ikut aja, bosnya bilang kamu ikut joget-joget ya, oh iya daripada gue dipecat ya joget-joget lah gitu, seakan-akan kayak asik gitu, padahal belum tentu asik itu. Ya kan pencitraan gitu ya. Kalau nggak joget potong gaji jangan. jangan. Nah iya benar, kayak kamu nggak joget kamu potong gaji juga. Iya joget. Kamu joget gak asik potong gaji juga. Iya. Kamu jadi kayak asik pak. Semua tim saya akan bikin konten pura-pura bagi-bagi duit, ya kan? Kamu harus tepuk tangan semua ya. Itu juga menurut gue jangan terlalu percaya sama konten lah. Iya benar. Ya, lo ngelihat Instagramnya William aja juga menurut gue jangan terlalu percaya sama Instagramnya William. Kenapa tuh? Ya nggak tahu, menurut gue konten juga. Kok kalau gitu banget sama gue? Enggak, maksud gue menurut gue kadang tuh juga tidak semua hal lo posting ke sosial media. Benar. Jadi lo akan selalu ngelihat William ini tipe orangnya emang doyan berantem aja gitu, karena kontennya selalu kayak gitu. Padahal kenyataannya ya William sama gue mungkin lebih sering yang doyan berantem gue daripada William gitu. Karena balik lagi image di sosial medianya mungkin tidak semua, gue nggak bilang bahkan nggak sesuai ya, tapi tidak semua lu buka ke publikan. Betul. Hanya sebagian kecil aja. Betul. Kayak gitu. Dan apa yang kita tampilkan ya sesuatu yang pengen kita suarakan dan citrakan lah sebenarnya. Betul. Gitu, Dan normal kok. Jadi ya masalah kayak gini ya balik lagi ya, menurut gue apa yang diceritakan online dan offline akan selalu bisa jadi nggak sejalan. Kayak gitu. Nah, kalau sejalan pun bagus, kalau nggak sejalan ya udah. Tapi bisa jadi juga yang kayak gini-gini setup. Betul. Bisa jadi kan. Sekarang kan udah namanya gitu ya, untuk mendongkrak popularitas ya dilakukan seperti ya udah nggak apa-apa juga sih. Gitu. Habis. Apa lagi kita? Udah? Keren. Oke, jadi Lo pernah motong gaji karyawan nggak? Nggak pernah. Kalau klien komplain? Nggak. Karena nggak coy. Kalau buat gua motong gaji karyawan, karena gini, itu bukan dalam kesepakatan yang ada di awal. Kayak gitu. Jadi nggak bisa seenak-enaknya motong. Kayak gitu. Semua kan balik lagi ya kesepakatan di awal dan value apa yang dipegang gitu. Kalau misalnya ada klien yang nggak happy, ya udah itu jadi point improvement. Kayak gitu. Kesalahannya apa? Probably gini. Kalau misalnya klien yang nggak happy, ada sistem yang salah. Sistem yang salah, berarti kan ujung-ujungnya juga kita yang nggak buat sistemnya ada yang salah kan. Itu jadi point of improvement. Apa yang mesti kita lakukan, perbaiki selanjutnya. Nah kalau even kesalahannya fatal banget, ya juga kita akan pertimbang-timbang dulu lah. Kira-kira apakah harus dipecat atau enggak kayak gitu. Karena buat gua gini, mencat orang ya dia tuh ada tanggungan juga loh gitu. Ada orang yang bertanggung jawab atas satu dirinya sendiri, mungkin ada keluarga yang biayain juga, jadi nggak bisa sesuka hati itu juga. Kecuali udah keterlaluan banget, no choice lah. Saya dia bikin klien komplain mulu. Bikin klien mulu dan nggak berubah, ditukar aja sama orang lain. Kirain tukar klien ya. Tukar klien. Ada yang tukar kliennya. Ternyata emang kliennya yang bermasalah. Kayak komplain mulu. Bisa jadi, iya kan? Oke. Jadi segitu aja episode kita kali ini. Thank you buat dengerin. Jangan lupa untuk brand-brand klien-klien yang mau placement ke tempat kita, silakan kita bisa ngobrol lebih lanjut dan kita kolaborasikan gimana cara bisa memberi impact yang lebih besar lagi di tahun 2025. For more better leaders. Bye. Bye.